Shalom Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera Kristus beserta kita semua. Marilah kita tetap bertumbuh dalam anugerah-Nya dan dalam pengenalan akan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Selamat mengikuti renungan firman Tuhan hari ini melalui versi audio. Tuhan Yesus memberkati. Renungan hari ini, Senin 15 Februari 2021, dengan judul Identitas Diri Pengikut Kristus. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul 11 ayat 22 sampai 26 yang berbunyi demikian. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhia-lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kata Kristen yang dalam bahasa Yunani Kristianos ditulis 3 kali di dalam Perjanjian Baru. Kata Kristen ini pada mulanya adalah nama ejekan. Nama itu pada waktu kemudian diterima oleh mereka yang diejek. Mengapa pada akhirnya mereka menerima nama ejekan ini? Karena bagi mereka bukanlah hal yang memalukan untuk menerima sebuah nama hinaan jika nama itu berisi nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Akhirnya sebutan ini menjadi sebutan khusus dan spesial bagi pengikut Kristus yang menunjukkan kualitas hidup seperti Kristus, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Sayangnya, sekarang ini kekristenan sering dikaburkan dari makna sesungguhnya. Banyak orang dengan mudah menyimpulkan bahwa jika orang aktif ke gereja, mengenakan kalung salib, memasang stiker kutipan ayat-ayat Alkitab di kaca mobil, atau memasang gambar Tuhan Yesus di ruang tamu, maka orang itu dianggap sebagai orang Kristen sejati. Padahal identitas seorang Kristen sejati harus dibuktikan melalui perbuatan hidup sehari-hari yang meneladani Kristus, sehingga kita layak disebut pengikut Kristus. Jadi Kristen itu bukan sekedar label atau atribut, tapi identitas diri yang melekat kepada pengikut Kristus. Inilah identitas diri pengikut Kristus sejati, yaitu yang pertama, mereka terlibat dalam pemberitaan Injil, seperti yang ditulis dalam Kisah 11 ayat 20. Ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Memberitakan Injil atau bersaksi tentang Kristus adalah Tuhan tidak harus disampaikan di atas mimbar atau dalam khotbah-khotbah, tetapi dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Cara paling efektif untuk memberitakan Injil adalah melalui teladan hidup yang serupa dengan Kristus. Yang kedua, memiliki kesetiaan. Kisah Rasul pasal 11 ayat 23 berkata, ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Kata setia memiliki 3 makna yang berbeda dan lebih jelas, yaitu dapat dipercaya, taat menjalankan perintah, dan orang yang percaya atau menjadi pengikut atau penganut. Ketika Tuhan Yesus berbicara tentang hamba-hambanya yang setia, yang dia maksud adalah dia sedang menantikan orang-orang yang mau percaya dan mengikuti dia, taat dan menjalankan amanatnya, dan dapat dia percaya sepenuhnya. Tuhan menginginkan kita
untuk terus beriman dan setia kepadanya. Perjanjian Lama tidak pernah memisahkan kesetiaan dari kredibilitas pribadi dengan keyakinan yang kita percayai. Bahasa Ibrani bahkan menggunakan satu kata yang sama untuk menggambarkan makna kesetiaan atau faithfulness, iman kepercayaan atau belief, dan kualitas kredibilitas karakter yang bisa dipercaya atau trustworthiness. Ini berarti Alkitab juga mengajarkan bahwa sumber kekuatan kita untuk menjadi tetap setia bukan berasal dari situasi-situasi yang kondusif dan menyenangkan, melainkan apa yang kita percayai di dalam diri kita sendiri, yang membuat kita mampu tetap setia dalam situasi-situasi yang berat dalam hidup adalah iman percaya kita, bukan faktor situasi dari luar. Karena itu, identitas orang Kristen sejati bukanlah mereka yang mengenakan atribut-atribut Kristen atau hal-hal yang terlihat di luar, tetapi mereka yang setia mengikut Tuhan Yesus di segala keadaan dan memiliki roh yang menyala-nyala untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Amin.